warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Papi. Pagi. Hari ini saya mau hari Papi Ya. tentang ada kasus yang kemarin sudah saya bilangin sama Papi Ya. tentang kasusnya Bu Ati. Itu gimana tanggapan Papi untuk kasus itu? Oke. Tentang kasus yang sudah Bu Sri berikan ke kami, sudah kami baca, yang mana di situ mengenai seorang siswa yang dihukum dalam terik, bahkan sampai anak itu nangis dan sudah tidak sanggup untuk berdiri. Dan sedangkan di situ posisi saya bukan wali kelasnya, hanya sebagai partner wali kelasnya. Nah, untuk tanggapan kami di awal, ini secara pemikiran atau pemahaman yang ada pada kami, mungkin hukuman fisik atau bahkan yang sedikit berat, rasa berat itu untuk zaman sekarang ini sudah tidak sesuai, sudah tidak cukup untuk diberikan kepada anak-anak pada zaman sekarang. Mungkin ya pada zaman dahulu hukuman fisik mereka yang berjemur atau lain sebagainya itu hal biasa. Namun untuk sekarang saya rasa itu sudah tidak sesuai lagi. Kan dikatakan juga bahwasanya kita itu harus mendidik anak sesuai dengan zamannya kan. Jadi bukan kita mengikuti zaman, tapi kita mendidik mereka, mengajarkan mereka sesuai dengan zaman yang ada. Caranya kita sesuaikan. Itu kalau menurut dari segi agama. Nah, untuk dari segi tindakan, mungkin yang pertama di situ kami akan berusaha mencoba melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan, wali kelasnya yaitu Ibu Tati, ya. Jadi kami mendekati dengan cara yang sangat-sangat lembut mungkin. Agar apa? Soalnya kan ini kan sesuatu yang sedikit sensitif. Posisinya kami cuma partner, bukan wali kelas. Sedangkan siswa yang dihukum itu bukan siswa kelas kami. Nah, jadi dengan perlahan atau mencoba untuk berbicara dengan Bu Tati, tapi bukan dengan cara untuk menyalahkan atau menjatuhkan Bu Tati dari masalah yang ada tersebut. Jadi kami berusaha untuk berbicara, bertanya dengan Bu Tati, kenapa anak tersebut dihukum dan sampai mereka dia merasa sudah tidak kuat. Nah, dari situ kan minta solusi. Mungkin di situ dijelaskan bersama Bu Tati. Dan mungkin juga Bu Tati menghukum anak tidak sembarangan kan, karena di situ dikatakan Bu Tati guru yang sangat dihargai oleh kepala sekolah, bahkan sama wali siswa sekalipun. Nah, jadi di sini Bu Tati pasti memiliki alasan tersendiri kan. Nah, dari sini kami coba untuk memasuki, untuk mengajak Bu Tati agar mungkin bisa memberikan keringanan atau memberi kecukupan, stop, memberikan istirahat kepada anak yang sudah dihukum. Apalagi kan perempuan, mungkin perempuan fisiknya lebih sedikit berbeda dengan laki-laki, bukan berarti kita membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi di situ minta solusi dari Bu Tati atau mungkin bisa untuk anak tersebut segera diajak ke kelas atau bagaimana, tapi dengan cara yang sebelumnya biar, karena posisinya kan di situ Bu Tati yang wali kelas, kami tidak bisa serta-merta atau sembarangan mengajak anak tersebut langsung istirahat, tidak bisa. Di situ ketika kami melakukan tersebut, kami sudah melakukan kesalahan menggunakan atau sudah menyalahkan kewenangan. Karena kami bukan wali kelasnya secara langsung. Kalau guru secara umum, kami masuk ke dalam anak-anak yang ada di sekolahan. Tapi secara langsung wewenang itu wewenang wali kelas masing-masing, dan itu yang menghukum Bu Tati, ya. Jadi di situ kami seperti itu berbicara agar apa? Biar anak tersebut coba diberikan keringanan. Itu untuk langkah pertama tindakan tersebut. Kalau untuk selanjutnya kan di situ kan mungkin kalau sudah Bu Tati berikan keringanan bagaimana anak tersebut. Nah, kalau ada waktu luang
saya mungkin berusaha untuk berbicara dengan anak tersebut biar mentalnya tetap ada, karena ia menghibur biar dia tidak, apalagi kan dia dihukum itu sendirian, nanti dia merasa terkucilkan atau merasa turun. Kan yang namanya anak itu kalau dihukum secara fisik terkadang mentalnya jadi down atau bahkan dia semakin brutal. Nah, dari situ kita melakukan pendekatan juga kepada anak, tapi tidak sembarangan, soalnya kan mungkin bisa juga dari berbicara dengan Bu Tati tadi. Nah itu. Dan untuk ya sama anaknya. Kalau selanjutnya terus itu kan ibarat kata hukuman itu sudah terjadi loh, sudah terjadi. Nah, mungkin untuk ke depan saya mencoba berusaha untuk bertanya atau berdiskusi sama guru-guru lain mungkin atau bahkan kepada para sekolah untuk membicarakan kasus atau masalah tersebut. Biar ya kedepannya bagaimana, soalnya kan kalau kita lihat bahkan anak tersebut itu kan sudah nggak bisa berdiri secara betul lagi, sampai nangis, bahkan tangisannya didengar sama kelas lain. Akhirnya dia sudah benar-benar tidak sanggup di situ. Hukuman seperti fisik seperti ini mungkin bisa kita bicarakan kepada kepala sekolah, dan nantinya mungkin kepala sekolah mengajak diskusi dan memberikan ya mungkin bisa juga peraturan tentang hukuman-hukuman yang kira-kira menyesuaikan dengan siswa. Jangan sampai kita kan mohon maaf ada kasus ketika dihukum berjemur sampai pingsan. Nah itu kan kasihan anaknya nanti. Jadi kita bisa menyesuaikan hukuman-hukuman yang lebih mendidik lagi, lebih ke mengedepankan kebaikan untuk anak tersebut. Tapi menurut Pak Tati, gimana tindakan Tati itu? Menurut kami, kami tidak bisa juga menyalahkan. Mungkin pada waktu itu kesalahan yang dilakukan siswa tersebut sudah terlalu jauh, terlalu lebih, sehingga Bu Tati melakukan hukuman yang sedikit berat. Tapi juga kami tidak membenarkan, soalnya kan itu sudah seperti yang kami katakan di awal tadi, kita mendidik anak sesuai dengan zamannya dan itu sudah tidak menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Iya. Jadi berarti mungkin saja bahwa kalau ada kasus seperti itu, berarti kita harus menyesuaikan dengan kelembutan. Iya betul. Biar apa tidak ada yang namanya kesinggungan sama lain. Apalagi kita kan partner kerja, kalau kita les atau bagaimana tidak ada komunikasi nanti malah kita tidak maksimal dalam mendidik anak. Terima kasih Pak Sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.